ya. Kita malah sibuk dengerin yang itu, yang ada di Ngobrol. kopi. Iya betul, ngobrol. Selamat pagi Bapak Aboy, Pak Irwansyah, Bu Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadiratnya lah kita semua bisa berkumpul dan mengikuti diklat program Upskilling dan Reskilling Guru SMK Berstandar Industri tahun 2020 periode 2 yang akan berlangsung mulai dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2020. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi saya pengen lihat nih wajah-wajah dari Bapak dan Ibu sekalian, karena di diklat ini wajib mengaktifkan kameranya. Ayo diaktifkan dulu kameranya biar kelihatan tuh wajah dan rekan. Halo, salam jumpa semuanya. Langsung. Aku Pak Kamaruzaman, Pak Rasdino, Pak Setio Hendro, silahkan diaktifkan kameranya. Ya, pertama-tama Bapak dan Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safri. Saya adalah panitia kelas diklat yang Ibu dan Bapak ikuti, yaitu kelas Sistem Informasi Geografis. Panitia kelas ini sebetulnya ada 2 orang lagi selain saya, yaitu ada Bapak Erwan dan ada Pak Berlin yang mungkin sebentar lagi akan ikut bergabung bersama kita semua. Selain itu, Bapak Ibu di kelas Sistem Informasi Geografis ini, Bapak dan Ibu akan difasilitasi oleh para pengajar yang terdiri dari Pak Ahmad Syarifuddin dan Bapak Eriko Utama. Dan Syarifuddin atau Pak Eriko Utama, mangga waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya bergabung di ruang virtual conference yang hari pertama dari diklat Upskilling Reskilling Sistem Informasi Geografis. Di sini pesertanya semuanya 16 orang ya Bu Pita ya. 16 orang baru ini sudah hadir semuanya Bapaknya. Baik, Bapak Ibu mungkin tadi Bu kita kelupaan kayaknya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, biar diklat ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang telah dicanangkan di awal ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan menurut agama mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, nanti sekedar perkenalan dulu ya. Saya Ahmad Syarifuddin. Nanti bersama-sama dengan Pak Eriko, nanti Pak Eriko akan mengenalkan langsung lah ya. Nanti kita akan bersama-sama. Saya akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam diklat Sistem Informasi Geografis ini ya, untuk program Upskilling dan Reskilling. Mungkin selama 3 minggu ke depan ya, 2 minggu nanti kita akan lakukan secara online. Kemudian nanti dilanjut yang offline-nya, yang luringnya Bapak sama Ibu. Kalau misalnya tidak ada halangan atau
hambatan atau apapun nanti di tengah-tengah, nanti akan dipanggil ke BMTI ya buat penguatan selama 50 jam ya. Jadi untuk yang kegiatan online ini kita laksanakan selama 40 jam selama 2 minggu dari mulai sekarang Senin sampai Jumat, kemudian minggu depannya juga sama Senin sampai Jumat. Untuk rencana awalnya kalau misalnya tidak ada perubahan, kita gunakan jadwal dari jam 9 sampai jam 12 ya, dalam sehari 3 jam. Mungkin sebagian besar dari yang akan kita sampaikan di sini, sebagian besar ke konsep nanti ya. Nanti yang banyak prakteknya yang pasti di saat penguatan di BMTI ya. Kemudian di sini ada beberapa kawan-kawan yang sudah bertemu sama juga ya. Di sini ada Bu Ovi, ada Pak Triyono, ada Pak Teguh, ada Pak Setio, ada Bu Surni ya, Bu Dwi juga tuh ya. Mudah-mudahan ini sebetulnya saya kaget juga gitu ya, karena awalnya ini kita buka diklat ini untuk yang saya ambil di sini untuk yang bidang biomatika, tapi karena sekarang penggunaan SIG kan udah istilahnya semua bidang bisa menggunakan juga gitu ya. Jadi alhamdulillah Bapak sama Ibu bisa bergabung di diklat ini. Nanti mungkin ada beberapa kawan-kawan yang baru, nanti kita coba berkenalan satu ya. Baik, mungkin untuk perkenalan dari saya cukupkan sampai sini. Kemudian nanti mohon maaf Bapak Ibu, mungkin selanjutnya beberapa menit ke depan nanti kita akan dibimbing dulu, difasilitasi sama Pak Eriko, karena ini waktu saya tuh bersamaan waktunya dengan kegiatan uji kompetensi latihan kewirausahaan diklat berjenjang saya gitu. Jadi memang susah waktunya. Jadi pas kita udah buat jadwal yang ini, tiba-tiba jadwal yang itu keluar gitu, dan alhamdulillah istilahnya saya dibantu sama Pak Eriko, dan beliau nggak berkeberatan gitu ya untuk istilahnya untuk menghandle sementara dulu ke kegiatan yang ini, mungkin dari hari Senin sampai hari Kamis gitu ya. Selanjutnya saya bisa full ikut di kelas ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Eriko Utama ini, beliau seorang praktisi ya. Beliau seorang praktisi di dunia industri ya, yang memang industrinya yang sudah pengalaman dalam bidang sistem informasi geografis. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang punya pengalaman ataupun yang baru atau bisa sharing di sini di kelas ini ya, untuk pembelajaran untuk semua yang ada di kelas ini juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Eriko. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sarifudin, Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Eriko Utama. Sebenarnya sih kalau di sesi yang pertama ini harusnya Pak Ahmad yang banyak bicara sebenarnya, tapi ternyata beliau bentrok. Padahal dulu kita sudah rencanakan tuh minggu lalu ya Pak Ahmad ya, bukan minggu betul. Sekarang ya. Tapi ternyata jadwalnya Pak Ahmad malah ikut. Baik, sebelum saya melakukan tugas saya, mungkin saya harus memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Eriko Utama. Saya sebenarnya sama dengan Pak Ahmad lulusannya. Bareng ya, saya satu angkatan dengan Pak Ahmad, tapi bedanya saya masuk ke dunia JS, sementara Pak Ahmad pure ke geofisika dan geodesi ya, karena beliau di S2-nya di geodesi.
Jadi pengalaman JS saya sebenarnya bukan teoritis ya Bapak Ibu, jadi lebih banyak ke pengalaman. Jadi berdasarkan dari pengalaman pelatihan daring yang pertama, saya waktu itu di session pertamanya nggak ikut karena lagi di survei di lapangan, jadi susah sinyal. Di session kedua kita langsung ngebut. Nah sekarang kayaknya saya diingatkan oleh teman-teman dari BMTI, terutama oleh Pak Ahmad. Sepertinya kita harus menyamaratakan dulu konsepnya, memperkuat konsep tentang JIS itu, tentang peta, tentang segala macamnya, baru kita bisa bermain dengan praktek. Saya tadi agak mengklarifikasi pernyataan Pak Ahmad. Jadi walaupun kita misalnya di daring ini kita banyak masalah penguatan konsep, tapi kita akan tetap dibarengi dengan praktek. Jadi nanti atau saya mulai dulu ya Bapak Ibu. Saya akan gini. Hari ini kita tidak pure pelatihan atau praktek sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Oh ya, maaf suara saya kedengaran nggak ya? Saya ngelihat. Oke. Jelas, jelas Pak Oke, Eriko. kalau nganggup Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Pelatihan yang kali ini lebih cenderung ke kita pengenalan teori peta terlebih dahulu, sambil nanti ada 17 tadi ya, ada 17 peserta ya Bu Vita ya tadi ya. Udah dapat 17 peserta, nanti masing-masing kita akan melakukan sejenis wawancara singkat ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu agar kami nanti mengetahui sampai di mana pengetahuan Bapak dan Ibu tentang terutama tentang SIG ini sendiri. Baik, kalau gitu sambil nanti kita perkenalan, saya akan mulai dulu dengan materi pengenalan peta. Baik, kita mulai dari pengenalan peta. Sebenarnya mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah lebih tahu dari saya tentang peta, cuman saya ingin memberikan landasan lebih dahulu bahwa nanti ketika kita bermain dengan software JS atau ArcGIS nantinya, maka keseluruhan dari yang ada di pengenalan peta ini akan ada di sana. Oke, saya mulai dengan materi pelatihan kita selama 2 minggu ini, yaitu pada minggu pertama kita lebih cenderung untuk menguatkan konsep peta sebagai landasan dasar untuk mengembangkan kemampuan JS, serta nanti di pertemuan kedua besok pagi kita masih agak teori juga, tapi kita akan bicara masalah proyeksi dan sistem koordinat. Mungkin untuk hari ini kita nanti ada pengenalan peserta, jadi mungkin tidak terlalu spesifik kita menggunakan komputer masing-masing, tapi nanti melalui folder BMTI ya Pak Ahmad ya, akan di-share software ArcGIS kepada Bapak dan Ibu, dan mohon untuk diinstal nanti malam misalnya ya, nanti malam berikut dengan petunjuknya sampai besok pagi. Nanti hari Rabu baru kita mulai akan menggunakan ArcGIS-nya sebagai training kita. Nah, untuk hari ini kita masih perkenalan, besok pagi itu kita nanti akan ada tes sedikit ya Pak Ahmad. Saya akan minta untuk kita bermain-main dengan konversi data dan proyeksi, terutama proyeksi sistem longitude, latitude, dan UTM. Kemudian nanti di hari Rabu atau hari ketiga kita akan sama presentasi konsep dasar JS dengan apa yang terjadi dan gunanya di dunia perkembangan kerjaan. Kemudian hari Kamis keempat itu ada basis data atau desktop mapping. Kita sudah pure akan bermain dengan ArcGIS. Jadi mohon disiapkan komputer dengan aplikasinya, software ArcGIS. Jadi Bapak dan Ibu punya waktu minimal 3 hari untuk menginstal ArcGIS. Nanti untuk panduannya nanti akan dipandu oleh Pak Ahmad nanti ya Pak Ahmad ya, bagaimana aplikasinya, source-nya ada di mana, dan teman-teman kan ini folder BMTI belum dibuka ya Pak Ahmad ya? Belum, nanti saya sudah hubungi adminnya, mungkin nanti siang dibuka itunya. Berikut nanti Pak Ahmad, nanti saya minta ada data dari ini Pak, dari BIG, itu peta rupa bumi Indonesia, ya rupa bumi Indonesia 10.000.
Udah saya taruh di Google Drive, nanti Pak Ahmad bisa tarik dan bisa dibagikan pada teman-teman untuk pelatihan kita. Ya, siapa Eriko? Oke, kemudian nanti di hari Jumat, di minggu terakhir ini, kita sudah mulai agak sedikit spesifik ke GPS atau data topografi. Jadi, saya sudah minta Bapak-Bapak dan Ibu dari hari ini untuk menyiapkan data-data GPS, bisa menggunakan data GPS atau data dari HP, atau saya sarankan data dari praktikum. Misalnya praktikum topografi, survei topografi yang mengandung nilai X, Y, dan Z, maupun data-data, bisa data proyek sekolah, itu bisa kita gunakan nanti untuk pelatihan di minggu kedua. Di minggu kedua nanti kita fokus untuk bermain dengan ArcGIS dalam pengolahan data spasial dari titik, poligon, dan area. Berikut juga kita sudah bisa diharapkan untuk bisa melakukan kombinasi dengan database, lalu bisa melakukan pemetaan tematik. Nanti fokusnya nanti ada di 3D, dan targetnya seperti yang sudah dilakukan di pelatihan pertama, bagaimana data topografi yang XYZ itu bisa kita tampilkan atau sajikan menjadi bentuk yang spasial 3D atau spasial keruangan. Terakhir, hari Sabtu minggu depan adalah layout, kemudian baru kita akan luring ya, Pak Ahmad ya. Di saat luring nanti materinya hampir sama, tapi kita akan banyak melakukan praktek. Jadi nanti kita mungkin tidak terlalu lagi memperkenalkan masalah konsepnya, Pak Ahmad ya. Tapi kita akan berikan setiap hari itu ada praktek-praktek. Jadi yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan nanti akan kita berikan. Itu. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti pelatihan ini, dan mungkin sebentar lagi kita akan wawancara sedikit ya Bapak Ibu untuk seluruhnya. Saya minta kita open di kameranya, kita buka biar kita tahu siapa namanya, Bapak dari mana, kemudian apa yang telah Bapak dan Ibu tahu tentang sistem informasi geografis ini. Sekilas, ini pengertian peta, sebenarnya ini materinya dari Pak Ahmad sebenarnya, cuma saya karena Pak Ahmad tadi nggak full. Oke, ini adalah pengertian peta sederhana aja. Zaman dulu peta itu termasuk ilmu yang sangat tinggi, Bapak dan Ibu. Biasanya sih dari bangsa Yunani ya, pertama menggunakan peta. Lalu umat Muslim pada saat itu mulai mengembangkan peta dan memperbaiki teknologinya karena terkait dengan ibadah sebenarnya, karena penentuan Ka'bah ya waktu itu. Jadi ilmu astronomi digabungkan dengan ilmu pemetaan. Jadi peta itu sendiri sebenarnya kalau dalam ilmu geodesinya disebut dengan kartografi. Itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita membuat bumi itu yang entah bentuknya bulat, bola, atau apapun ke dalam bentuk yang lebih datar, yang mudah dibaca oleh manusia. Karena kemampuan mata manusia kan sebenarnya hanya di level 2 dimensi. Lalu peta itu sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Peta ini dibuat dengan berbagai bentuk. Jadi macam-macam peta itu, ada peta yang sifatnya simbol-simbol. Kalau Bapak lihat yang di gambar yang saya tampilkan, ini peta yang dalam bentuk filsuf Yunani disampaikan. Tapi gambaran mereka sudah cukup mendekati, terutama waktu itu di zaman Socrates dan Aristoteles, mereka sudah mulai menggambarkan lokasi atau bentuk dan memperkirakan di mana pulau-pulau yang mereka lalui ketika mereka mengeksplorasi. Tujuan untuk peta yaitu memberikan informasi tentang ruang suatu wilayah dan menggambarkan data mengenai sebuah wilayah. Ibu, maaf ya, saya sendiri bukan orang ilmiah, jadi tidak terlalu spesifik seperti ini, tapi paling tidak fungsi peta pada dari zaman dulu sampai sekarang itu hampir sama ya, menunjuk lokasi, memberikan ukuran. Artinya karena kita kadang-kadang saya jadi ingat cerita ketika saya datang di Bandung pertama kali, Bapak Ibu. Ini peta itu, saya ingin nunjukin peta itu ternyata sangat subjektif ya. Jadi saya kuliah di Ganesha, terus tinggalnya di Ledeng waktu itu. Ledeng itu di arah ke atas tuh, ke arah Lembang. Saya masih on lah waktu itu, nanya ke bapak-bapak, seorang bapak-bapak lagi jalan, Pak, saya mau pulang ke Ledeng, arahnya kemana ya?
cakep itu katanya itu dekat sekali dia bilang gitu. Wah kok dekat ya, tadi pada saya cukup lama. Itu Gunung Tangkuban Parahu aja kelihatan katanya. Jadi ya Gunung Tangkuban Parahu kan lumayan jauh sebenarnya Bapak dan Ibu, dari tempat saya pun kelihatan ujung-ujungnya. Kalau dulu masih kelihatan ya, kalau sekarang sulit untuk kelihatan. Itu untuk menggambarkan bahwa dekat dan tidaknya itu tergantung dari perspektif. Nah, untuk menyamakan perspektif kita, maka kita buatlah satu fungsi peta yang sama. Itu dia menggunakan jarak, jadi kita bisa menghitung jarak, kita bisa memperlihatkan keruangannya melalui peta-peta itu. Unsur dalam peta, peta yang saya sampaikan ini adalah peta hasil produksi kerjaan saya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan ArcGIS dalam memproduksi peta. Peta itu sekarang, kalau menurut saya, adalah bagian kecil saja dari satu pekerjaan, karena memang kita masih berorientasi output-nya sulit untuk mengubah perspektif, maka kadang-kadang hasil peta kita masih berupa layout peta. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya sih di dunia pekerjaan tidak lagi itu ya Bapak dan Ibu ya. Kita sudah bisa menampilkan peta itu dalam bentuk yang lain-lain seperti animasi dan segala macam. Yang paling penting dalam peta adalah ada judul petanya, seperti Bapak lihat di bawah. Itu judulnya adalah indeks peta RPL dan batimetri. Itu secara sekilas kita sudah tahu bahwa ada peta batimetri atau peta kontur laut. Kemudian ada penunjuk arah. Umumnya sekarang itu peta arah atas adalah utara, dan ini juga sama, arah utara itu adalah atas. Nah, berbeda dengan AutoCAD, biasanya arah utara dan selatannya tergantung dari orientasi arah gambarnya. Tapi kalau kita menggunakan SIG, itu sudah kita bisa putar-putar saja dengan apapun, asalkan kita tahu bahwa utaranya ada di mana. Lalu ada legenda itu untuk menerangkan gambar-gambar apa yang ada di sini. Lalu ada skala, seperti tadi kita bicarakan, skala peta itu menunjukkan tentang ukuran. Jenis-jenis peta, ada yang disebut dengan peta umum. Ini seperti yang Bapak Ibu kenal, seperti atlas, topografi, peta rupa bumi. Nanti, kalau nanti folder BMTI sudah dibuat, nanti saya akan share peta dari peta rupa bumi seluruh Indonesia. Nanti akan bisa dipakai, tapi ini masih belum up to date. Belum up to date dalam artian data administrasinya belum up to date, data batas provinsi, data batas kabupatennya belum up to date. Kemudian kalau peta tematik, nanti ini akan kita bicarakan juga di JS. Tematik itu adalah satu peta, itu bisa menghasilkan berbagai macam peta. Contohnya, peta Republik Indonesia tadi kita bisa menghasilkan menjadi peta dalam bentuk kabupaten penduduk. Nah, peta ini menurut JS maka akan tergantung dengan database-nya. Ini peta berdasarkan dari skalanya, itu terbagi atas. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Ada peta yang kita sebut dengan peta kadaster, itu peta banding skalanya 1:100 hingga 1:5000. Contohnya adalah peta yang saya sebutkan di bawah. Ini adalah interpretasi data Ikonos atau citra Ikonos. Kemudian ini juga peta detail 1:100, malah hasil topografi. Rata-rata hasil dari survei umumnya yang saya tahu adalah hasil dari peta kadaster. Kemudian ada peta skala besar. Skala besar itu bukan berarti skalanya angkanya besar, tapi justru angkanya kecil. Contoh, peta skala besar itu adalah 1:5000 dan 1:25000. Nah, peta skala sedang itu 250.000 hingga 1:500.000. Peta skala kecil itu 500.000 hingga 1 juta. Lalu peta geografi itu lebih kecil dari 1 juta. Nanti saya kirim ke Bapak dan Ibu itu peta skala sedang berarti ya nanti ya. Itu skala sedang, nanti Bapak dan Ibu akan harus bisa kita memaksakan diri untuk membuat peta dalam skala yang lebih besar hingga kadaster. Ini pengetahuan yang simpel aja. Nanti skala peta itu adalah jarak objek di peta dibanding dengan jarak objek di bumi. Misalnya kalau kita banding 1:100 seperti yang tadi, umumnya adalah 1 cm di peta sama dengan 100 cm di lapangannya. Berarti 1 cm di peta sama dengan 1 meter di kondisi yang sebenarnya. Kemudian skala itu macam-macam, ada skala yang
normal kita kenal 1/10.000 misalnya, itu adalah skala yang tekstual. Itu 1/10.000 berarti 1 cm berbanding 10.000 cm, atau 1 cm atau sama dengan 100 meter. Kemudian skala grafik untuk menunjukkan peta, saya juga punya pengalaman yang menarik. Awal-awalnya saya tidak terlalu spesifik menggunakan data batang ini, grafik ini, tapi ketika saya bekerja dengan orang bule, ternyata dia sangat concern dengan hal itu. Jadi saya juga mulai mikir bahwa ternyata unsur ini sangat penting. Jadi umumnya kalau kita menggunakan skala grafik, itu sesuai dengan kertasnya. Kalau A3, A4, A5, kalau kita ambil bahwa jarak satu garis hitam atau satu garis hitam dan putih itu akan sama jaraknya di peta. Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai dengan diskusi terlebih dahulu. Saya mulai dari Bapak dan Ibu semua ya, untuk memperkenalkan dirinya. Lalu mungkin seperti halnya pengalaman saya di daring yang pertama, latar belakang Bapak dan Ibu guru saya sangat perlu untuk tahu, biar saya bisa menggambarkan kira-kira bagaimana kemampuan Bapak dan Ibu untuk beradaptasi nanti dengan JS, serta bagaimana Bapak dan Ibu terbiasa dengan JS nggak, dengan aplikasi-aplikasi apa yang biasa diajarkan oleh ke siswanya masing-masing. Baik, Bapak-Bapak yang lain yang belum fotonya kameranya dibuka, nanti tolong dibuka. Bu Vita boleh dipandu atau kita langsung aja? Kita mulai dari Pak Teguh gitu. Bu Vita boleh ya? Boleh Pak, langsung mulai dari Pak Teguh. Ya, langsung aja ya. Bapak dan Ibu mohon maaf, saya tidak berpengalaman menjadi seorang guru, jadi saya tidak begitu memahami bagaimana etikanya mungkin ya. Baik, saya mulai dari Pak Teguh dulu ya, yang saya lihat dari kanan ke kiri nih. Saya lihat nanti dari Pak Teguh, Pak Eko, mungkin ke bawah nanti sampai ke Pak Triyono. Nanti Pak Rasdino, Bu Rina, Bu Suni, dan Pak Triyono mohon dibuka kameranya. Sama dari Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh mohon dia perkenalkan nama, tugasnya ada di mana Pak? Ya, tes dulu suaranya bisa didengar Pak? Dengar Pak, Ya. merdu. Alhamdulillah. Nama saya Teguh Iwono dari SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran Pak. Pangandaran ya, Padaherang ya? Iya, betul. Ini kebetulan saya kenalnya dari peta doang Pak, sebelum pernah ke sana. Ya, main-main Padaherang gitu. Main-main ke sini Pak, ini pantainya indah sekali. Baik, Pak Teguh. Gimana Pak Teguh? Ya, ini mohon maaf, ini sedang mengawasi sudah tatap muka di sini Pak, jadi ini di depan kelas. Oh gitu, oke, baik, gak apa-apa. Ya, Pak Teguh ngajar apa Pak? Saya kelas 10 geologi pertambangan, mengajar geologi dasar, kemudian kelas 12-nya pemetaan topografi dan pemetaan geologi Pak. Oh oke. Ya. Nanti latar belakang Pak Teguh dari geologi? Saya teknik geologi Pak. Teknik geologi. Ya, betul. Oke. Saya kebetulan punya peta pertambangan Pak, sebaran peta tambang tuh Pak. Iya betul Pak. Nanti saya bisa share ke Bapak. Wah, itu bisa berguna. Sangat berguna sekali Pak. Sangat berguna. Iya, iya. Untuk Pak Teguh. Pak Teguh biasa menggunakan apa aplikasinya? Untuk ya pada dasarnya dari awal kita siswa pakai GPS, pakai apa itu Pak yang GPS tuh yang langsung dari GPS itu apa Pak? MapSource. MapSource, kemudian kita olah ya dasarnya dari MapSource, kita olah dari ke Global Mapper, kemudian mungkin hasil akhirnya nanti diolah di ArcGIS begitu Pak. Oke, baik Pak. Berarti ArcGIS sudah terbiasa ya Pak ya? Sebenarnya sih tidak terbiasa juga, cuma aplikasinya ke geologi mungkin saya lebih fokus ke pembuatan peta geologi begitu Pak. Sebelumnya Bapak-Bapak dan Ibu, saya sempat diskusi dengan Pak Ahmad nih, ketika saya tahu kebanyakan latar belakang dari geologi, saya dan Bapak dan Ibu jago di Mapinfo. Karena biasanya di pertambangan kan lebih menggunakan Mapinfo. Atau begitu kan semuanya? Boleh jawab? Kalau Mapinfo mungkin dulu memang sering kita pakai ya Pak ya, tapi dulu ya, seiring perkembangan zaman
Kalau untuk pemetaan itu lebih ke ArcGIS, tapi untuk ke pertambangan ada software-software khusus Pak, kayak Mindscape, kayak Micromine dan sebagainya begitu Pak. Aduh Pak Iya. Teguh bikin saya langsung teriris nih. Dulu saya tuh instruktur Maimbo Pak, Mantap tapi Pak. beriringan dengan Jarang saya zaman pakai seperti Pak Pak. Teguh bilang tadi, beriringan dengan zaman saya baru beralih ke ArcGIS. Oke, baik. Betul Pak. Kalau tadi Pak Teguh bilang bahwa dari map source menuju ke global mapper ArcGIS ya, saya bilang itu udah cukup bagus. Nanti mungkin materinya bisa kita integrasikan ke ArcGIS secara keseluruhan nanti Pak ya. Betul Pak. Seperti itu. Baik Pak Teguh, terima kasih. Oke, Saya terima lanjutkan kasih, ke Pak. yang lain Pak. Baik, Pak Eko Wijaya sekarang. Wah, lagi di pantai Pak, seru banget. Pak, suaranya diaktifin Pak. Suaranya aktifin. Ya. Oh iya Pak. Di pantai mana itu Pak? Wah, saya seru nih. Saya di Jakarta masih lockdown ini, masih PSBB. Belum boleh Ini kemana-mana. cuman backgroundnya Pak. itu Cuman membuat panas saya Pak. Ya aja Pak. Ya, Pak Eko dari mana Pak? Iya, nanti saya ganti sama yang gelap Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Wijaya. Nama saya Eko Wijaya dari SMKN 1 Simpang 4 dari Kalimantan Selatan Pak. Oh, Kalimantan Selatan. Oke. Kabupaten Tanah Bumbu. Saya pernah ke sana Pak. Rasanya pedas ya Pak ya. Oh iya Pak. Saya lulusan S1 Teknik Pertambangan Pak. Oke. Ya, terus? Ya, mengajar kelas 11 itu kelas 11 dan 12 itu teknik eksplorasi dan pemetaan. Kemudian lagi kelas 13-nya itu tambang terapan, Pak. Oh, Pak, mohon maaf kita samain frekuensi. Di SMK itu berarti kelas 10, 11, 12 begitu? Nggih, kalau yang untuk geologi pertambangan yang tahun yang ini ada yang kelas 4-nya, Pak. Oh, nggih, kelas 13. Oke. Tanah Bumbu pas banget Pak, itu daerah batu bara dan mineral ya banyak ya. Jadi cocok sekali. Iya, Pak. Saya pernah survei Pak, jadi survei jalan lah di sana itu sampai ke Tanah Bumbu. Berkeliling lah ke situ ke apa ya namanya? Kok saya lupa jadi. Bagus lah. Kalau sekarang sudah agak kurang Pak. Kurang ya. Kalau nggih. Kan banyak, kalau dulu kan rame gitu karena batu bara banyak yang yang ilegal itu. Kalau sekarang kan sudah kebanyakan resmi, sudah hampir resmi semua. Berarti Bapak mengajarkan ArcGIS juga sama kayak Pak Teguh? Kalau ArcGIS enggak Pak, itu tadi ke yang dari aplikasi bawaannya yang GPS itu tadi. Oh, MapSource itu ya. Oke. Nggih, MapSource. Baik, rata-rata berarti MapSource punya ya Pak Bapak Ibu ya. Baiklah kalau gitu. Baik Pak Eko, ada lagi yang disampaikan? Saya kira cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Baik, kita lanjut ke Ibu Dwi Mulyani Kusumawati yang dari tadi sudah on Bu. Tapi Ibu ada di bawah, makanya tadi saya kayaknya milih Ibu. Cuma kan nggak adil kalau satu Ibu. Selamat Ibu Dwi, apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Sudah masuk suara saya Pak? Masuk Bu, merdu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Mulyani Kusumawati. Saya mengajar di SMK Migas Muhammadiyah Cilacap Pak. Oh, oke. Cilacap. Oke, betul. Jurusan kami teknik pengolahan migas dan petrokimia. Sesuai dengan saya mengajar, ya betul, karena pabrik kami Pertaminanya refinery unit di sini Pak. Ibu saya mau ke Cilacap minggu depan Bu. Oh gitu, waduh. Survei di situ Bu, di pelabuhannya. Oh iya. Aduh dekat, kalau nanti bisa kita cincai lah. Bisa minta ya Pak. Iya Pak. Sebelum ketemu di Bandung ya Bu ya. Iya betul. Ngajarnya ya, apa Bu jadinya? Saya ngajar kelas 10 Pak, geologi dasar dan pengenalan industri migas. Kalau di struktur kurikulum kami itu masuknya gambar teknik Pak. Gambar teknik tapi lebih ke dasar, itu penggambaran dan pengenalan peta geologi. Ya. Kalau ke aplikasi apa tadi? ArcGIS itu belum.
belum pernah malah siswa kami dan saya sendiri mengajarkan itu belum. Oke. Saya jadi ada dua nih persepsi saya. Antara takut dan tertantang menghadapi teman-teman dari geologi, terutama dari geologi dan pertambangan. Saya sendiri latar belakangnya geofisika. Saya rasa mudah-mudahan ini cukup pas. Terutama kalau di geofisika kan kita mengalihkan data ke teman-teman geologi, sebaliknya malahan geologi nanti memberikan ini bisa bermanfaat juga, dan bagi saya juga dapat ilmu baru nanti dari ilmu ini. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, setelahnya Pak Irwansa. Pak Irwansa dari mana Pak? Dibuka ya, oke Pak. Siap. Bisa didengar suara saya Pak? Dengar sekali Pak, bisa. Ya. Dan makin merdu Pak kesini-sininya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Melabuh, Aceh Barat ya. Oh, oke. Di Aceh. Pernah ke Aceh Pak? Pernah Pak, alhamdulillah pernah Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti kopinya Pak. Ya, kopi Aceh Pak. Iya nih, saya cuma minum kopi di pinggir jalannya aja enak. Saya pikir gila aja itu. Cuma pikir di pinggir jalan doang, padahal kedai kecil aja. Gimana Pak? Silakan Pak. Kebetulan saya di SMK Negeri 4 Melabuh, itu kami ada 2 jurusan, yaitu jurusan geologi pertambangan dan jurusan geomatika. Jadi, Bapak di mananya? Kalau saya dua-dua, karena latar belakang pendidikan saya pendidikan teknik bangunan atau teknik sipil. Oh, oke. Jadi sipil bisa masuk ke dua-duanya. Ngajarnya di SMK itu gambar teknik, itu dua-duanya gambar teknik di geomatika dan geologi pertambangan. Kemudian untuk mata pelajaran, kalau di geologi itu pemetaan geologi atau pemetaan topografi. Tapi saya fokus di topografi karena background saya sipil ya. Kemudian pada semester ini ya, itu saya diberikan mata pelajaran SIG. Jadi ini pertama kali memang untuk semester tahun ini. Jadi terpaksa memang saya harus sambil mengajar itu sambil belajar juga. Jadi materinya saya ambil di YouTube Pak, untuk dasar-dasar dasar-dasar untuk ArcGIS. Jadi itu sementara. ArcGIS-nya udah ada Pak? ArcGIS-nya udah diinstal belum? Ada, cuman entah kenapa harus kita install ini selalu yang kayak crack itu ya. Karena entah dimakan oleh virus itu, karena setiap kita buka aplikasinya itu harus memasukkan itu crack-cracknya. Oh ya, yang lainnya sudah ada ArcGIS belum ya? Tadi Pak Teguh, Pak Eko, Bu Dwi, belum? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, sudah ada. Kita punya ArcGIS 10.7. Mudah-mudahan tuh mudah diinstal, tapi emang firewall-nya harus dimatikan terlebih dahulu biar lebih gampang diinstal. Tapi kalau mudah-mudahan 10.7 lebih gampang deh kayaknya. Tidak terlalu ribet kayak sebelum-sebelumnya. Baik Pak Irwansa, nanti kalau Pak Ahmad nanti sudah rilis, nanti mohon bisa diambil dari sini. Boleh Pak. Baik Pak Irwansa. Sekian Pak. Terima kasih Pak Irwansa, nanti kita ketemu lagi, kita lanjutkan dari pertemuan kita. Untuk setelah itu, baik, dari Aceh ya, senang sekali saya. Baik, kemudian Pak Gandung sebelah Pak Irwansa, silakan Pak Gandung. Ya, terima kasih. Sudah masuk suara saya, Pak? Masuk, Pak. Dengar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gandung Istiadi. Saya dari SMK Negeri 2 Depok Sleman. Oh, oke. Saya dari jurusan Teknik Geologi. Ini saya mengajar kelas 1 itu dasar-dasar geologi, kemudian eksplorasi dan juga tambang terapan, Pak. Kemudian untuk yang
kaitannya dengan SIG, mungkin saya juga belum banyak tahu, nanti mohon bimbingannya sama bapak-bapak yang ada di sini nanti. Cuman dulu saya pernah bekerja itu menggunakan Mapinfo, Pak. Iya, betul. Jadi yang sama, Pak. jadi saya kan dulu kan eksplorasi, jadi pakai GPS, kemudian convert ke map source, kemudian ke Mapinfo, kalau enggak ke AutoCAD. Tapi itu dulu, Pak. Oh ya. Sekarang Oke. sudah, karena di sekolah ini kebetulan yang ngajar untuk pemetaan bukan saya, jadi ya mungkin saya aplikasinya jadi kurang lagi. Jadi nanti mohon bimbingan Bapak. Baik, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, bedanya dengan daring yang pertama itu kebanyakan teman-teman dari latar belakangnya geomatika. Jadi emang mereka khusus di geomatika, tapi kebanyakan sipil Pak, kayak Pak Irwansa. Jadi ketika mereka dari sipil tuh mengadopsi teknik untuk penggambaran tuh tidak terlalu sulit karena tinggal memindahkan dari AutoCAD ke ArcGIS. Tapi kalau teman-teman dari geologi biasanya sama kayak saya di geofisika, kita tidak terlalu fokus ke peta awal-awalnya, tapi kita harus menyajikan peta sebagai produk hasil kita. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, mudah-mudahan nanti apa yang pernah saya lakukan, bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu juga. Baik, terima kasih Pak Gandung. Ya, saya naik ke atas dulu, tadi ada Pak Alboy Sandi nih yang belum. Pak Alboy, silakan Pak. Ya Pak, suaranya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Eriko dan Bapak Ibu semua. Pagi Pak Masfud. Perkenalkan, nama saya Masfud Mustahar dari SMK Muhammadiyah 1 Salam Magelang. Oh, oke. Magelang. Oke. Untuk mengajarnya, saya mengajar di kompetensi keahlian geologi pertambangan. Untuk backgroundnya sendiri dari teknik geologi. Wah. Oke. Kalau untuk di sekolah sendiri mengajarnya dari mulai gambar teknik, pemetaan geologi, kemudian kami juga menambahkan ada mata pelajaran geokomputasi, Pak. Ini berkaitan dengan penambahan soft skill untuk hard skillnya untuk di pemahaman SIG-nya. Oh, ArcGIS-nya gimana Pak? Kami ajarkan menggunakannya ArcGIS, Pak, ArcGIS 10. Oke. Sip, berarti Bapak mungkin bisa jadi asisten nanti ya Pak ya. Teman-teman yang lain. Belum, Pak. Sama-sama belajar, Pak. Oke. Baik Pak Masfud, terima kasih. Siap, sama-sama. Ternyata kalau Jogja kemungkinan masalah art sudah biasa Pak ya, saya yakin tidak terlalu sulit juga. Baik, ke siapa nih yang belum? Kok Pak Rasdino pindah-pindah nih? Pak Rasdino tadi ada di sebelah kanan. Pak Rasdino aja sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rasdino, gimana Pak? Ya. Baiklah Pak. Perkenalkan, nama saya Rasdino Winata. Ya. Asal dari Dharmasraya, Sumatera Barat. Oh, oke. Ya, Dharmasraya. Ngajar di SMK 1 Timpeh, Dharmasraya, Pak. Dari Dharmasraya juga, oke. Bagus Pak, saya udah pernah ke sana juga Pak. Ya. Banyak durian. Yang terkait dengan materi ngajar, Pak. Ya. Ngajarnya apa Pak? Saya satu pertambangan, Pak. Oke. Satu pertambangan. Sekarang ngajar di kelas 13, Pak. Geologi terapan sama tambang terapan. Menggunakan ArcGIS juga Pak? Di sekolah untuk sementara ini kita menggunakan Quantum GIS, Pak. Quantum GIS ya, oke. Ya, tidak terlalu susah untuk memindahkan dari Quantum ke ArcGIS Pak. Itu bagus sekali Pak, terima kasih. Nama saya dekat dengan ini Pak ya, tambang batubara ya Pak. Ya, daerah ini kayak batubara Pak. Iya, kayak batubara sekali itu. Oke, Pak Rusdino, nanti kita lanjutkan di pelatihan. Terima kasih Pak Rusdino. Kemudian tadi ya, Pak Wiranto. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wiranto, ya. Oh, ini siapa nih? Ini Pak siapa nih? Raja, ya. Oh. Ini saya dengan Pak Kamarzaman, Pak.
Oh ya, Pak Kamruzaman. Ya, silakan Pak. Oke, saya masuk nih Pak. Mungkin saya tadi ada settingan yang salah Pak di HP Pak, mungkin Pak. Maaf. Oh, dia pakai HP Pak. Ya, oke. Ya. Kebetulan kami lagi ada aktivitas juga di sekolah nih Pak, jadi agak satu balas Pak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Mudah-mudahan masih bisa. Ini Pak Kamarus dari SMK mana Pak? Saya dari SMK Negeri 3 Mandau Pak. Oke, Mandau. Pak. Kalimantan Barat ya Pak? Di Riau Pak, di Riau. Oh, di Riau. Oh. Oke, Riau. Oke. Mandau itu kabupaten apa Pak? Apa Pak? Kabupaten Mandau itu? Kabupaten Bengkalis Pak dia. Oh, Bengkalis. Iya, saya berapa Bengkalis sudah Pak? Oke, Pak. Udah pernah ke Bengkalis Pak ya? Ke Duri sudah Pak? Ya, gimana Pak? Ke Duri sudah? Duri udah Pak, Bengkalis sudah, Dumai udah, apa lagi? Oh sudah Pak, oh alhamdulillah mantap lah Pak. Kami yang Bapak ngajar apa Pak? Sebelumnya saya di PK Geologi Pertambangan Pak. Sebelumnya. Cuman di awal Juli 2020 kebetulan di Permiakan ini kepala PK-nya resign, jadi saya dioper ke Permiakan Pak. Tetapi saya pernah mengajar di Geologi Pertambangan itu teknik eksplorasi dan teknik penambangan. Oke. Sekarang saya ngajar gambar teknik juga dan geologi dasar juga. Sebenarnya sampai semua mata pelajaran di Geologi Pertambangan sudah pernah saya ajari Pak sebenarnya. Baik di K13 ataupun di KTSP sudah pernah saya ajarin. Cuman kami tidak belum kuat lagi di aplikasi Pak, belum kuat lagi di aplikasi terutama ini Pak. Makanya dengan program upskilling ini kami bisa menambah pengetahuan dan keterampilan Pak. Itu. Amin Pak Kamruzaman, mudah-mudahan tercapai Pak. Ya, soalnya kami juga memang butuh skill karena kami mungkin di zaman kami kuliah Pak nggak ketemu dengan program ini Pak mungkin. Nah, maka dengan teknologi yang ini kami bisa nanti pulang dari upskilling kami bisa mengajar ke siswa kami program ini Pak. Ya, baik Pak Kamruzaman. Ini nanti Bapak rencananya ke Bandung juga Pak ya? Apa Pak? Gimana Pak? Nanti ya, berencana Pak? Ke Bandung, ya? Iya Pak, iya gitu. Oke, baik Kamruzaman, makasih. Kita lanjut ke Pak. Terima kasih Pak Kamus, nanti kita lanjutkan lagi. Pak Aboy deh, Pak Aboy udah bisa belum? Pak Aboy? Pak Aboy? Kita pernah menggunakan punya saya Pak Aboy ya Pak. Oh. Karena Pak Aboy pun agak bermasalah juga Pak. Sudah Pak Aboy. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Pak, silakan Pak. Pak, silakan Pak. Suaranya nggak ada Pak. Pak Aboy, suaranya Pak. Wah, Pak Aboy masih belum beres ya, ini ya, belum bisa ya. Oke, sambil menunggu Pak Aboy, mungkin Bu Oktaviana Kaunang. Bu Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Oktaviana. Ya. Selamat siang ya Pak ya. Iya Pak, ya Bu. Ya. Salam kenal buat teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya, ada. Saya dari SMK Negeri 6 Samarinda. Oh, oke. Kalimantan Timur. Saya ikut pelatihan JIS ini karena saya pengen tahu lebih dalam Pak. Terus terang saya dapatnya waktu masih kuliah dulu. Dan saya di SMK Geologi Pertambangan itu di jurusan Geoper itu tidak pernah sama sekali mengampu pelajaran topografi. Jadi pelajaran geologi saja. Kebetulan saya backgroundnya juga teknik geologi. Jadi saya benar-benar ingin belajar nantinya. Saya lihat teman-teman sudah
pada punya itu ya Pak, modal ilmunya ya. Nanti minta share-nya ya buat teman-teman semua. Oh ya Pak, ini ada peserta dari SMK 6 juga, namanya Pak Triono. Kebetulan bapaknya itu masih lagi di Bungsang, itu sinyalnya susah Pak. Tadi kebetulan bisa masuk, itu lagi dapat sinyal, jadi bisa masuk. Tadi nelpon, minta tolong diizinkan katanya karena sinyal sangat susah, apalagi daerah Bungsang. Saya memahami Bu. Ya. saya sangat memahami sekali. Baik, terima kasih jadi, Bu Sufiana Kauna. Seperti itu aja Pak. Iya. Baik, mudah-mudahan kalau sekarang sinyal masih bagus Bu ya di Samarindanya. Oke. Baik. Assalamualaikum Pak Eriko. Iya, gimana Pak Kamarus? Pak Eriko, dengar suara saya? Iya, dengar Pak. Gimana Pak? Ya. Pak ya, memakai Webex-nya Pak Kamarus. Saya Abu Sandi yang tadi yang nggak ada suaranya. Oke, baik. Alasan mau berubah. Mana yang lagi error? Jadi numpang dulu ke Kamar Zaman. Kamarus. Oke, baik. Silakan Pak Boy Sandi gimana? Alhamdulillah sekolah ini dapat 3 orang untuk program SIP ini Pak. Yang saya kenal nama saya Boy Sandi ST. Tapi ya agak melenceng jurusannya Pak ya. Kalau saya perminyakan Pak. Teknik apa Pak? Teknik perminyakan. Wah, iya oke. Bukan itu lebih keren juga. Tapi alhamdulillah di sekolah kami juga ada jurusan geologi pertambangan dan geomatika Pak. Makanya upskillingnya perminyakan tidak ada kan. Jadi saya ambil hubungan jurusan saya. Walaupun sebenarnya kalau ini Pak, kami kan pengeboran. Jadi kami harus tahu di mana yang perlu dilakukan pengeboran, yaitu di daratan atau di perairan. Nah, saya lihat di SIP ini juga ada program untuk pemetaan perairan yang dengan daratan kalau tidak salah Pak. Iya. Kalau ya. Jadi saya juga sama dengan Pak Warjaman dari SMK Negeri 3 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kota Durinya Pak. Yep, bagus Pak. Sesuai dengan kondisi kotanya ya, memang di situ ada Chevron juga kan Pak. Alhamdulillah Pak, ya itulah dapat pemikiran positif SMK perminyakan ini Pak. Baik. Ya, salam kenal semuanya ya Pak ya. Maaf ada kendalaan tadi. Soalnya di sekolah juga lagi ada program juga yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi ya mau tak mau sama-sama jadinya. Program upskilling juga di sekolah juga. Yang nggak bisa pula ditunda Pak. Oke, baik. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abel Sandi, terima kasih. Mudah-mudahan nanti cepat di ini Pak ya. Nanti berarti pelatihan hari Rabu kalau bisa sudah di komputer ya Pak ya? Ya, insya Allah Pak ya. Oke. Baik Pak Abel Sandi, terima kasih. Baik, kalau gitu kemudian Pak Wiranto nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Wiranto Prabandanu. Ya. Saya kebetulan ngajar di SMKN 1 Padaherang, Pangandaran. Satu sekolah sama Pak Teguh. Oh, Padaherang ya. Ya. Jadi basic saya teknik pertambangan. Saya ngajar sekarang di geologi pertambangan, jurusan geologi pertambangan di Padaherang. Untuk pelajaran yang saya ampuh pada tahun ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama bahan galian, yang kedua itu ada pemetaan topografi, selanjutnya ada teknik penambangan, sama di kelas 4-nya ada tambang terapan. Terus untuk basic software yang sudah saya ajarin ke siswa, saya sebenarnya ngajarnya di dasar-dasar aja Pak. Jadi dari gimana input di Excel, Microsoft Excel, terus kita masukkan ke server untuk di toponya gitulah, simpel aja, penting bisa. Nah, lanjut mungkin tahap selanjutnya itu Pak Teguh yang lebih tahu Pak dari map source ya.
terus baru ke ARGIS gitu. Jadi ada tahapannya gitu Pak kalau siswa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari semua perkenalan ini saya sudah bisa banyak hal yang bisa saya nanti pelajari dan menunda kita bisa sharing. Oke, silakan dulu aja deh. Bu Rina on nggak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio, apa kabar? Ketemu lagi Pak. Ketemu lagi nih, alumni nih. Saya senang sekali nih ketemu Pak Setio dan Bu Surni. Silakan Pak Setio. Ya, yang lain mungkin belum kenal. Kesempatan yang diberikan ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, ketemu dengan teman-teman lagi nih. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak Setio. Gimana Pak? Ya, Pak Setio ngajar apa, dari mana, biar yang lain juga jadi sama kenal Pak. Oke, jadi saya dari SMK Negeri 2 Samarinda Pak. Ngajarnya, kebetulan ngajarnya ya searah ini. SIG sama PJ, softwarenya pakai yang dipakai ini ASIGIS, dan ada beberapa tambahan. Ya sekarang zamannya COVID yang online Pak. Betul Pak, ya mau nggak mau nih. Cuma kemarin saya nyoba tugas-tugasnya pakai ini Wondershare terus aplikator, jadi bisa ngerekap nilainya secara online. Oke. Aja sih. Ya, tambah teman, tambah berbagi kita Pak semua. Oke Pak, lanjut dengan Bu Surni aja lagi nih. Oke, Bu Surni, ya gimana Bu Surni? Bu Surni, ya gimana Bu? Silakan. Masih belum. Bu Surni suaranya belum masuk Bu. Coba dicek dulu ini ya Bu, settingan untuk mikrofon dan audionya. Bu Surni masih belum, Bu Rina juga masih belum. Iya Bu Rina belum terdengar suaranya sama sekali. Oke, baik, nggak apa-apa. Baik Bapak dan Ibu, yang lainnya mungkin pada belum bisa masuk ya. Oke, baik. Karena kita punya waktu sampai jam 12, saya akan mulai lagi dengan karena kita sama rata-rata satu lingkungan, geologi, perminyakan, migas. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu deh dalam JIS, yang nanti akan kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Jadi mohon Bapak-Bapak dan Ibu untuk bisa bersabar juga menikmati apa yang ingin saya sampaikan seperti yang sekarang. Ya, kelihatan Bapak Ibu sekarang? Ya, ini ada materi pengenalan JIS sebenarnya, tapi saya ingin berbagi sharing aja. Mudah-mudahan nanti ini apa yang saya sampaikan apakah nanti masuk, ada yang mungkin kena atau ada sesuatu yang Bapak Ibu bisa matchkan dengan pekerjaan atau latihannya. Yang saya sampaikan sekarang adalah digital elevation model. Kalau dulu ketika saya kuliah geologi dasar juga waktu itu, kita hanya bisa melihat dari gambar-gambar atau kita membayangkan seperti apa Indonesia misalnya. Nah ini adalah kita punya data DEM, digital elevation model, yang menggambarkan ketinggian dan batimetri. Kalau kita lihat di sini, kalau sekarang ini jadi materi pelajaran tentang tektonika misalnya Bapak dan Ibu, kan geologi dasar itu biasanya kita bicara bagaimana bahan tambang itu berada, itu dimulai dari aktivitas-aktivitas bumi sebenarnya. Ini gambar DEM ini dihasilkan melalui ARGIS dengan peta dari SRTM. Data digital elevation model yang saya gunakan ini derajat 5 derajat, atau kira-kira kalau 5 derajat itu 5 kali 10, 540 kilo. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa lihat, kita bisa membuat model ini seperti ini. Ini agak melenceng dari Bapak dan Ibu ketahui, ini lebih ke bidang saya sebenarnya di meteorologi juga. Kita bisa memodelkan kecepatan angin.
dalam spatial analis. Sama ini modelnya adalah DEM. Kalau Bapak Ibu lihat ada garis vektor anginnya ini per tahun, dan warna biru, merah, kuning itu adalah menyatakan besarannya. Ini nanti biasanya kalau di data-data analis, ini untuk data PLN sebenarnya Bu. Jadi PLN ingin tahu daerah mana yang punya potensi angin yang baik. Kalau dilihat dari peta ini secara sekilas, Bapak Ibu bisa lihat bahwa daerah yang memiliki potensi angin yang tertinggi, misalnya ini kan ini contoh ya Bapak Ibu, adalah di daerah Maluku Tenggara, seperti Bapak lihat ini, daerah anginnya cukup tinggi. Kemudian daerah-daerah yang memiliki bias-bias warna yang agak kuning ke atas juga tinggi. Sebagian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga lumayan tinggi. Natuna termasuk tinggi. Kemudian Maluku juga tinggi. Dan sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya tidak memiliki kecepatan angin yang cukup untuk dibuat PLTS, PLT angin misalnya. Kalau ini adalah peta lokasi PLSH, itu adalah pembangkit listrik sampah, Bu. Ini juga sama, surveinya hanya menggunakan GPS aja, lalu kita menggunakan combine data-data citra satelit, juga data-data yang lain untuk mendapatkan seperti ini. Kalau ini adalah kalau kita menggunakan data land use, nanti ini sudah terbiasa Bapak Ibu gunakan. Ini saya lupa, saya tuh pengen nunjukin sebenarnya ada beberapa hal yang terkait dengan latar belakang Bapak-Bapak semua. Ini analisa citra. Ini analisa citra dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini yang Ciamis tadi, Bapak dan Ibu. Ini tahun berapa ya? 2005 gitu. Jadi tahun 2005 ada survei di Dinas Pertambangan Ciamis. Pada saat itu mereka memetakan di mana saja ada potensi barang tambang menggunakan kamera dan GPS. Nah, nanti materi yang ingin saya sampaikan nanti di pertemuan ke-5 hari Jumat nanti, saya ingin menggunakan sepenuhnya pure kamera HP. Jadi nanti ada hal yang kita rubah, bukan kita rubah sih, ada hal yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Kamera ya Bapak Ibu ya. Kan kamera itu juga mengandung tagging. Sebenarnya menggunakan HP Android atau iOS itu juga bisa, asalkan syaratnya memiliki data location atau GPS. Nah, itu yang nanti akan saya ingin sharing ke Bapak dan Ibu agar tidak ada lagi kategori bahwa memiliki data itu sulit dan mahal. Karena dengan data GPS, dengan data komputer, dengan data HP saja kita bisa menggunakan ini. Saya sejak tahun 2005 ya, 2006, ketika waktu itu Nokia N620 itu sudah bisa GPS, saya sudah jarang menggunakan GPS-nya ketika survei. Lalu ketika iOS keluar pertama kali, iPhone pertama kali keluar, dia sudah bisa pakai GPS dan Google Earth, sudah deh. Saya menggunakan pure sepenuhnya HP untuk survei. Ini masih dalam bentuk Ciamis, tapi bentuknya adalah plotting tiang listrik. Masih menggunakan data GPS aja. Ini masih Ciamis juga. Ini Ciamis dalam bentuk 3 dimensi, saya overlay dengan land use. Nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa menggunakan lagi data-data lain, nanti kita gunakan ini. Ini di level yang pengambil keputusan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini sebagai sarana untuk mengambil keputusan. Ini adalah peta di mana kelompok pengembangan kelistrikan tinggal di Indonesia. Walaupun agak sulit ini, saya juga tidak terlalu memahami, tapi kerjaan saya adalah memetakan gitu. Saya memetakan hasil dari pemodelan AHP namanya, Analysis Hydrological Potential, di mana hasil dari
matrik AHP itu saya masukkan ke dalam JS, maka hasilnya seperti ini. Warna merah menunjukkan warna yang daerah yang sangat tertinggal kelistrikannya. Nah, kalau ini sama Pak Ibu, kerjaan-kerjaan sederhana sebenarnya. Waktu itu mulai ada pemindahan dari kompor minyak tanah ke gas pada tahun berapa itu ya, 2010, 2011 gitu, 2012 mungkin. Nah, ini untuk kota Jakarta, setiap pangkalan minyak tanahnya di GPS kan, lalu dimasukkan ke dalam data JS, supaya kita tahu berapa komposisi atau berapa setiap harinya minyak tanah itu didistribusikan. Tapi ini tidak ditayangkan Bapak Ibu, ternyata tidak plus ternyata. Dari data GPS kita, dari data jauh lebih besar dari minyak yang dijual ke masyarakat. Jadi ini tidak ditayangkan akhirnya. Ini adalah sistem informasi geografis sarana transportasi darat ambil Kota Bandung. Ini pengolahan citra. Kalau ini mungkin ada hubungannya dengan pertambangan juga, dengan geologi dan pertambangan sebenarnya, tapi dalam format yang lebih berbeda, tapi hampir sama. Kita punya titik-titik sumur di seluruh Jakarta yang mengukur tinggi muka air tanah. Jadi waktu itu setiap sumur yang diambil sampelnya diukur pada musim hujan, pancaroba dan musim kemarau, berapa tinggi, berapa dalam muka air sumurnya pada saat itu. Hasilnya seperti ini. Ini adalah kontur muka air tanahnya. Teman-teman di geologi pasti akan bisa mengenali langsung masalah kontur. Tetapi di JS saya lebih suka menggunakan DEM. Atau bukan saya. JS lebih senang menggunakan digital elevation model untuk menunjukkan atau menggambarkan rona permukaan. Ini adalah data topografi. Data topografi diubah menjadi DEM dengan pewarnaan. Warna biru itu adalah, yang paling biru itu minus 1,9, artinya di daerah-daerah yang birunya paling biru itu muka DEM-nya, muka topografinya, muka permukaan tanahnya itu di bawah permukaan air laut. Kalau dilihat ini tahun 2006, Bapak dan Ibu. Jangan bayangkan Jakarta sekarang, jauh lebih parah. Menurut data 2006, menurut data topografi, maka yang warna biru ini ada di bawah permukaan air tanah. Warna air biru yang di sini juga cenderung berada di bawah permukaan air laut. Maaf. Sementara ini adalah data kontur yang tadi untuk menggambarkan muka air tanah, saya rubah menjadi data citra atau DEM, Digital Elevation Model. Kalau yang tadi adalah topografi permukaan tanah, kalau ini adalah topografi permukaan air sumur. Kalau Bapak dan Ibu lihat, warna biru tua itu menyatakan bahwa sumurnya semakin dalam. Kalau misalnya di airnya warna merah itu masih lebih dangkal. Lalu ini pembobotan sebenarnya saya lewati saja. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah seperti ini. Ini DEM untuk menunjukkan muka air tanah. Muka air tanah yang dangkal-dangkal ini artinya dia ada di dekat permukaan. Sementara kalau kita gabungkan antara digital elevation modelnya, yang di atas adalah peta permukaan tanahnya, yang di bawah adalah muka permukaan sumur. Bapak Ibu lihat, semakin ke utara Jakarta, ini untuk menggambarkan maksudnya ya, kan kalau misalnya kita pakai kontur, mungkin yang mengerti orang-orang geologi saja. Tapi kalau misalnya kita buat dalam bentuk seperti ini, secara awam kita akan bilang bahwa di utara Jakarta, permukaan tanahnya dengan permukaan air tanahnya itu sama. Artinya apa? Bedakan dengan di belakang kan, semakin ke selatan, maka air tanahnya makin dalam. Begitupun dengan permukaannya. Artinya masih ada air tanah di bagian selatan,
sedikit di bagian tengah Jakarta. Tapi di daerah utara itu permukaan air tanah dan permukaan sungai, permukaan air tanah dan permukaan tanahnya itu sudah sama. Artinya kalau di utara itu, di utara Jakarta itu, kalau kita mau bikin sumur, secara teoritis sudah sulit. Atau tanda kutip, kalau kita membuang air kotor ke tanah, maka tidak bisa diserap lagi oleh tanah karena permukaannya sama. Ini adalah modeling yang tadi di awal kita sebutkan, modeling untuk keseluruhan Indonesia, masih menggunakan data SRPM. Secara geologi, kita bisa mempelajari geologi umum. Ini ada geologi umum misalnya. Bapak dan Ibu lihat ya, ini adalah model 2 dimensi dan di bawahnya adalah model 3 dimensi. Kedalaman air laut di daerah sini, kalau kita keringkan airnya, maka lihatnya seperti ini. Menarik sekali. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa ingin bertanya, silakan. Saya juga agak sulit untuk menjelaskan apa ini, tapi kalau misalnya sekilas, kalau dilihat kenapa misalnya daerah Riau, terutama Riau itu daerah sini, Bengkalis, daerah Duri, daerah Rumbai, itu daerah sini, kenapa dia kaya dengan minyak? Mungkin Bapak dan Ibu bisa lebih tahu dari saya sih sebenarnya. Tapi istilahnya kalau dalam bahasa geologi, kita punya daerah tumbukan di sini. Ini adalah daerah di mana landas kontinen Asia, terutama di Sumatera, itu berbatasan secara langsung dengan landas kontinen lautan. Daerah patahan ini kita sebut sebagai forearcs atau daerah patahan, sementara daerah belakangnya kita sebut sebagai daerah backup. Umumnya di daerah forearcs ada pengangkatan ke atas, biasanya batu bara, beberapa barang-barang yang sejenis batu bara itu akan muncul di permukaan di sepanjang daerah tumbukan. Kemudian di daerah forearcs-nya biasanya ada kantung-kantung yang membuat minyak atau migas berkumpul. Ini bisa dijadikan untuk bahan ajar kita. Bapak Ibu mungkin bisa mengembangkan ini jauh lebih bagus dari saya sendiri. Sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Kalau dilihat juga sama daerah Kalimantan, daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa itu dalam satu paparan benua Asia atau disebut sebagai Sunda, paparan Sunda di sini namanya paparan Sunda. Tapi sebenarnya secara kontinen dia adalah bagian dari Asia. Sementara Papua itu bagian dari kontinen Australia dan hanya Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku itu berbeda dengan lempeng-lempeng di sekitarnya. Ini juga menjawab pertanyaan, kenapa Sulawesi berbentuk huruf K? Karena dia ditabrak oleh benua Asia dari sebelah baratnya, dari sebelah timurnya ada lempeng Pasifik, dari selatan ada lempeng Australia yang lebih aktif, maju ke atas, dari utara juga sama, ada beberapa lempeng yang nabrak dari utara. Biasanya Bapak dan Ibu, lempeng Asia itu bergerak lebih lambat, lempeng Australia bergerak lebih cepat, lempeng Pasifik dan lempeng Samudra India itu bergerak lebih cepat. Jadi kalau tanya misal sumber gempa atau sekarang yang lagi heboh tsunami 20 meter, kebetulan itu yang membuat adalah pembimbing saya di TA. Jadi saya sendiri sangat bahagia dengan tsunami itu. Bukan berarti kita bahagia dengan tsunami, tapi kita bisa memetakan lebih jelas lagi. Jangan sampai terulang kejadian di Aceh dulu, bahwa kita tidak siap. Kalau sekarang kita harus sudah lebih siap dulu, daerah mana saja yang akan kena. Mudah-mudahan semakin berkembangnya ilmu, makin tepat nanti mitigasi yang akan kita lakukan. Kalau Bapak lihat di sini, daerah-daerah tumbukan ini adalah daerah-daerah yang potensi tsunami, daerah-daerah di mana pergeseran lempeng itu terjadi. Oh ya, yang menarik adalah satu hal nih Bapak dan Ibu. Ini kalau dalam bahasa geologinya disebut sebagai ridge atau punggung samudra. Mungkin Bapak dan Ibu pasti karena geologi dasar, kan tadi saya lihat rata-rata mengajarnya geologi dasar, jadi saya pikir akan mudah sekali. Saya jarang sekali mendapatkan klien saya yang satu jurusan dengan saya nih Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin geomatika saya nggak berani ngomong kayak gini. Tapi Bapak Ibu begini, Ibu tahu ada ridge, ini bekas
lintasan sub-benua India yang nabrak ke Asia. Ini yang membuat Sumatera atau Asia itu meleng gitu ya. Dia jadi agak-agak Sumatera itu seharusnya tegak lurus, tapi oleh tabrakan ini dia jadi agak miring. Demikian, ini bagian contoh saja. Ini juga profil 3D wilayah Indonesia, dan saya berharap nanti di pelatihan kita Bapak dan Ibu sudah bisa menghasilkan tiga dimensi ini. Sebagai pemacu Bapak dan Ibu, di daring yang pertama itu teman-teman dari geomatika, outputnya adalah hasil topografi di 3 dimensikan semua seperti ini. Dan melangkah lebih jauh dianimasikan. Ya. Ini batimetri. Saya sebenarnya tidak siap dengan ini, nanti beda, nanti hari Rabu akan saya siapkan lebih detail lagi. Nah, untuk mengisi waktu, saya ingin membuka forum diskusi terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dari diskusi, dari paparan yang tadi, contoh-contoh itu bisa memberikan gambaran bagaimana ArcGIS atau JS itu bisa mengembangkan sesuatu, mengembangkan terutama di bidang yang Bapak dan Ibu ajarkan dan dikuasai. Oke, saya buka forum pertanyaan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini, karena memang saya belum boleh melakukan, kalau saya di luring Bapak Ibu melihat kita sudah selesai cepat 1 jam dan kita masih punya 2 jam, saya pakai materi lain gitu kan. Tapi sekarang saya nggak boleh mengembangkan terlebih dahulu, saya harus memperkuat masalah pengetahuan dasar, dan ini saya gunakan sebagai bagaimana Bapak dan Ibu untuk mengapresiasi kira-kira JS itu nanti atau ArcGIS itu bisa bermanfaat. Nah, tadi sekilas saya tunjukkan bagaimana ArcGIS itu bisa membuat visualisasi dari data-data yang tadi saya dengar Bapak Ibu kan, data topografi, data geologi dasar, menjadi bentuk-bentuk yang 3 dimensi. Jadi tadi mungkin Bapak dan Ibu bicara masalah penampang, masalah menghitung volume, segala macam, itu sebenarnya ArcGIS bisa melakukan itu dalam satu tempat. Saya bukan agent ArcGIS, tapi saya pikir dengan menggunakan ArcGIS nanti Bapak dan Ibu bisa banyak mengetahui, karena ArcGIS itu sama kayak Quantum GIS. Quantum itu adalah versi open source-nya, ArcGIS itu adalah versi berbayarnya, tapi mereka menggunakan konsep JS yang perfect. Baik, Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang pertanyaan, saya buka lagi pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang tanya nggak? Ayo dong, jangan nggak tanya. Ya, silakan. Ya, Ibu Otaviana. Ya, jadi dari pemaparan tadi, saya sedikit bisa menangkap bahwa SIG itu ternyata memang bisa dipakai untuk semua lini unsur-unsur kehidupan ya Pak ya? Hampir jadi semua, Bu. Ya. Mengatakan hampir semua ya? Iya. Kira-kira ada enggak Pak ya yang tidak bisa dijangkau oleh JIS gitu? Banyak Bu, nggak usah dijangkau, banyak sih Bu. Maksudnya sederhana aja Pak, maksudnya hal yang sederhana dalam kehidupan yang tidak bisa, kecuali kalau sudah dalam ilmu geologi mungkin yang sudah terlalu ke dalam bumi mungkin nggak bisa ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, dari dalam nanti hari Rabu saya ingin menampilkan ke Ibu bagaimana data seismik itu bisa saya overlay, tapi saya nggak mengenai ArcGIS Bu. Jadi saya 20 tahun ini ada di ArcGIS Bu, pengembangan JS. Jadi walaupun saya satu kuliah dengan Pak Ahmad, tapi saya tahun kedua itu sudah menspesifikkan diri ke dunia SIG. Nah, sebagai cerita nih Bu ya, pada tahun 2000, Bapak Ibu ada yang lahir tahun 2000 enggak kan ya? Mudah-mudahan tidak ada. Entah saya ketawaan sendiri loh Bu. Nanti pada tahun 2000 ketika saya lulus, itu JS masih dianggap sebagai bahan di Indonesia barang yang tidak penting. Tetapi, asal Bapak Ibu tahu, pada tahun 2001, saya bekerja di satu konsultan milik orang Inggris. Kita mengerjakan pekerjaan Petronas pada saat itu. Saya nggak bilang Pertamina ya, saya bilang Petronas nih. Petronas itu pada saat itu ingin mengembangkan satu, apa sih Bu namanya ya, tempat minyak gas itu, bor itu apa Pak? Sumur bor, tapi di Sudan, bukan di Indonesia, di Sudan.
kalau di Indonesia di Lundin itu di daerah Blora ya. Proyek berikutnya saya mengembangkan di Blora. Di Lundin, di Sudan pada saat itu, saya tidak bisa ke Sudan kan. Saya semua menggunakan perangkat yang ada di Bandung. Saya sudah harus menggunakan ArcGIS, padahal saya menggunakan Mapinfo pada saat itu. Jadi pada tahun 2001-2002, Indonesia belum terbiasa menggunakan ArcGIS, tapi Petronas sudah menggunakan ArcGIS. Itu sudah digunakan oleh di luar waktu itu. 2010, Bapak dan Ibu, saya bertemu dengan teman-teman saya yang bekerja di dunia migas, terutama yang di selam bersih, orang-orang yang mengolah data. Mereka ada di daerah Sudirman waktu itu distrik 8. Mereka nanya sama saya gitu loh, wah kita lagi kebingungan nih, kita lagi mendapatkan orang ArcGIS dari Amerika untuk melatih mereka dalam membangun database di dunia perminyakan. Terus saya bilang kan, ya Allah, kamu kemana aja, saya 10 tahun loh mengembangkan dunia ini. Dan lucunya, Bapak dan Ibu, terutama Bu Tatiana, saya tidak mengembangkan ArcGIS awalnya bukan di dunia saya, bukan di dunia geologi dan bukan di dunia geofisika. Saya mengembangkan di dunia kelautan. Untuk pemetaan waktu itu, zamannya Gus Dur, itu menterinya saya lupa, lagi mengembangkan master plan perencanaan untuk ke pesisir. Kita menggunakan konsultan dari Belanda, kebayang dahulu. Pada tahun 2006 ya, 2005 2004 gitu deh. Saat itu kita masih disupport oleh Belanda, dan semua bantuan keuangan yang masuk ke Indonesia, terutama dari IMF, World Bank, ADB, itu mensyaratkan menggunakan ArcGIS sebagai platformnya. Karena itu, saya buka pelatihan ArcGIS di ITB. Waktu itu kita juga diajak-ajak sama orang, siapa yang mau ikut, ngapain kamu bagikan sesuatu yang sifatnya sangat unik, dibagikan secara gamblang ke masyarakat. Terutama waktu itu peserta saya dari banyak Bapeda. Nah, dari situlah Bu, ArcGIS itu mulai berkembang dan masuk ke sana kemari. Berdasarkan dari proyek-proyek yang pernah saya lakukan, bahkan sampai ke pajak. Cuman Indonesia ini aneh. Sudah transparan kita menggunakan wajib pajak di location kan. Artinya kita gerakan Bapak dan Ibu bisa kita buat ke dalam ArcGIS, tapi ternyata tidak bisa diterapkan. Jadi transparan itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Tapi JS itu transparan, itu masalahnya. Jadi sesuatu yang transparan itu harusnya bisa berguna. Bahkan di BPN, di pertanahan, perbankan, segala macam itu sudah digunakan JS. Dan saat ini, Bapak Ibu kebayang, tahun 2020, ArcGIS itu sudah wajib sebenarnya, sampai ke SMK. Makanya ketika di webinar pertama saya surprise. Dan saya ketika webinar pertama untuk SMK, respon yang datang itu adalah, wow, SMK sudah bisa belajar ArcGIS, itu sangat luar biasa. Dan pada saat itu standar saya adalah ngajar itu kan animasi Bapak dan Ibu yang seperti saya inginkan. Nah, sekarang saya turunkan di SMK. Saya inginnya lulusan SMK ketika dia survei topografi, pada saat itu teman-teman dari geomatika kebanyakan. Teman geomatika kan survei topografi, dia hanya survei jalan misalnya. Tapi outputnya saya tidak mau lagi hanya sekedar kontur atau peta 2 dimensi. Outputnya adalah animasi 3D yang menyatakan di mana letak jalan itu dan bagaimana lekuk konturnya, bukan dalam bentuk kontur tapi bentuk topografi. Nah, ketika saya dapat kelasnya geologi, wow, luar biasa dong, ini pas banget. Mudah-mudahan, cuman sayangnya gini Bapak Ibu, 20 tahun saya menunggu bagaimana caranya supaya saya bisa membuat animasi di bawah permukaan tanah. Sayangnya ArcGIS belum bisa. ArcGIS baru sampai di permukaan tanah saja dengan overlay dengan tapi sekedar untuk pengetahuan, nanti saya akan sampaikan di Rabu biar nanti Bapak dan Ibu bisa mungkin punya gambaran bahwa data seismik yang sering saya gunakan itu data SBP, Subbottom Profiling, itu tidak digunakan buat migas sebenarnya. Saya gunakan buat di onshore aja, di offshore offshore itu tengah laut ya Bu ya, onshore yang di pinggir ya. Ya, kalau yang di pinggir saya sudah bisa bukan itu. Dan kebayang bahwa teman-teman kaya di Pertamina, saya pernah ikutan proyek walaupun nggak dapat. Waktu itu tentang Pulau Kagean. Bapak Ibu tahu Pulau Kagean? Kagean yang di Jawa Timur. Itu satu pulau yang dekat ke Madura,
yang di bawahnya itu ada sumber migas yang sekarang diperebutkan, yang dulu dikelola oleh Aramco ya, lalu sekarang diambil oleh Pertamina dan CNOC. Nah, dulu orang memetakan itu tidak bisa langsung mendapatkan di atas pulaunya. Kan kalau kita mau asal tahu sumber dari source-nya itu tepat di bawah pulaunya Kangean. Taunya dari mana? Dari ArcGIS akhirnya. Kita semua data seismiknya kita letakkan ke dalam GIS sesuai dengan konturnya. Kalau kita cuma menggunakan data seismiknya, kita menggunakan satu lintasan doang, dua lintasan doang, tiga lintasan doang. Sekarang kita bisa memetakan hampir semua lintasan masuk ke dalam ruangan. Dengan demikian, kita bisa melihat di mana source-nya, letaknya berada di mana. Ternyata di bawah Kangean. Maka teknologinya nggak mungkin kita ngebor dari atas Kangean. Tapi harus jauh dari Kangean, tapi bornya harus vertikal masuk ke sana. Itu diperoleh dari GIS, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengelola ruangannya, kita nggak akan dapat. Demikian. Kalau yang tidak ditemukan oleh JS banyak, Bu, sebenarnya Bu, banyak sekali sih. COVID, masalah pergerakan COVID ternyata teknologi kita jauh lebih cepat sebenarnya, Bapak dan Ibu. Saya juga agak bingung nih, kenapa tidak diterapkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di LinkedIn, di teman-teman saya, rata-rata mereka membuat data COVID cepat sekali. Itu sudah menggunakan teknologi bukan AR, tapi sudah integral. Jadi kita menggunakan HP. Sekali lagi Bapak dan Ibu, makanya saya ingin nanti kita hanya menggunakan HP saja, Bapak dan Ibu bisa menghasilkan peta. Jadi menggunakan HP, ngirim data, dia bisa interaktif untuk mengetahui pergerakan orang COVID sebenarnya. Nah, oke, sebelum kita lusukin, Bapak Ibu pakai Android semua kan? Pernah tahu nggak di Android itu bisa geotagging? Tahu. Dan geotagging itu bisa dipakai untuk ArcGIS. Dan nanti hasilnya adalah titik-titik yang kalau kita klik ada gambar, ada foto. Jadi dia bisa berupa data GPS, dia juga bisa berupa foto. Kalau saya survei geologi, misalnya, saya keliling, saya ketemu singkapan, saya foto, walaupun saya tidak punya sinyal, tapi GPS-nya akan tembus. GPS itu tidak tergantung dari, kan HP itu ada dua teknik sebenarnya. Pertama, dia menggunakan triangulasi, artinya lokasi kita itu diketahui dari triangulasi menara. Kedua, pure menggunakan GPS. Kalau asal Bapak Ibu tahu aja, kalau saya di atas pesawat, walaupun iPhone saya mati, kalau saya moto, selama GPS saya jalan, saya akan dapat lintasan. Setiap saya moto, titik-titik itu ada. Dan foto itu tersusun di Google Earth sebagai geotagging. Bukan foto Google Earth yang kita upload ya. Ini fotonya nanti kita bentuknya KMZ, yang hanya kita bagi sharing untuk kita saja. Terserah dong mau upload atau tidak. Tetapi kebayang nggak misalnya saya suruh murid-murid saya untuk survei, tidak menggunakan uang terlalu banyak, misalnya Bu, mereka pakai sepeda, sambil mereka belajar sepeda, foto daerah-daerah tertentu, daerah rawa, daerah apapun yang mengandung kira-kira geologi. Terutama misalnya ketika saya jalan-jalan di Kalimantan ya Bu, di Kalimantan Timur tuh, saya sering menemukan banyak rawa-rawa. Padahal Bapak tahu kan rawa-rawa itu adalah pusatnya atau sesuatu adalah batu bara di bawahnya gitu. Kalau kita bisa memetakan itu hanya menggunakan foto saja, Bapak dan Ibu bisa sekarang combine dong dengan peta geologi Bapak Ibu, dengan peta topografi, peta dam. Bapak Ibu geologi, Bapak dan Ibu di geologi pasti lebih gampang melihat, oh ada cerukan nih gitu kan di permukaan, pasti di bawahnya ada apa. Ketika ada foto menyatakan suatu rawa-rawa misalnya, Bapak dan Ibu bisa nebak. Jadi hal yang sama saya lakukan itu di Sarmi, waktu itu Kabupaten Sarmi. Sebenarnya kita hanya pemetaan mencari air tanah menggunakan geolistrik. Nah, yang saya tampilkan 3 dimensinya. Saya ingin tahu air tanah itu berbentuk air tanah saja atau air tanahnya berbentuk source atau sungai bawah tanah. Karena ketika kita ngebor hanya di lokasi genangan air tanahnya saja, maka kita nggak akan banyak mendapatkan outputnya. Dengan menggunakan JS dan pemodelan animasi tadi, kita akan bisa lebih fokus atau lebih enak untuk menganalisanya.
Demikian Bu Okta, banyak sih yang belum bisa Bu Okta, tapi saya malah tanya, Bu Okta nanyanya mana aja yang udah masuk, terus begitu. karena gini Bu Okta, ya 20 tahun saya dari tahun 95, ya 95 saya masuk kuliah, itu saya pertama kali kuliah tentang remote sensing itu dari Pak yang dulu jadi Menteri Kelautan Bu, sebelum Pak Luhut, itu beliau itu ahli citra satelit Indonesia. Pertama kali dia masuk ke Indonesia lagi pulang dari Amerika, dan kita itu tertinggal 10 tahun dari teknologinya Amerika sampai sekarang. Tapi dengan teknologi drone yang kita pakai sekarang yang 20 menit berjalan, itu Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan banyak data sebenarnya. Data topografi sekarang bukan lagi masalah yang sangat krusial. Pertambangan, terutama pertambangan itu sudah bisa lebih batubara oke lah, saya jarang bermain di batubara atau di permukaan Bu, kebanyakan di laut. Saya sekarang menghitung potensi pasir, saya juga nggak nyangka loh Bu, pasir itu bisa dijual hanya dengan menentukan potensinya ada di bawah permukaan laut. Tebelnya berapa, luasnya berapa, itu kan mirip dengan yang ada di permukaan. Persis banget. Cuman saya melangkah lebih dalam aja ke laut, karena di darat ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih jago dari saya. Kalau di laut kan belum banyak Bu, jadi mumpung lah. Mudah-mudahan nanti ada SMK yang mengajarkan tentang tambangan di laut. Pasir, nggak usah capek-capek deh, kita nggak usah ngomong batu bara, pasir besi, pasir saja. Jadi untuk, contohnya di Bali aja, Bali itu lagi mengembangkan bandaranya mereka, bandaranya Ngurah Rai, itu harus menggunakan, nggak mungkin mengambil pasir dari permukaan, harus dari laut. Kedua, Bapak dan Ibu tahu bahwa pantai di Bali itu bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi dipelihara oleh manusia. Kute dan Sanur, kalau tidak ada reklamasi, tidak akan bisa kayak gitu. Bagaimana cara teknik reklamasinya? Dia bangunlah namanya breakwater di tengah laut, lalu pasirnya ngisi sendiri. Atau kalau tidak, sekarang ada proyek yang namanya perbaikan coastal di Bali 5 tahun, itu bagaimana caranya mereka untuk mengisi pasir lautnya dari laut ke pantai, kalau tidak menggunakan teknologi pertambangan yang ada di laut. Padahal yang ditambang cuma pasir saja. Demikian. Nah, mungkin yang perlu dipelajari adalah, perlu Bapak-Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana cara kita melakukan pertambangannya tidak mengganggu di pantai. Kalau peraturan yang baru sekarang Bapak Ibu RWZ P3K namanya, itu mengatur di 12 mil laut ya. 4 kilo, rata-rata kira-kira 4 kilo dari pantai itu boleh ditambang pasir. Maka Bapak Ibu, saya inginnya kita diskusi dulu. Ini tentang pekerjaan kita deh, nggak usah yang tenis-tenis dulu aja. Saya Pak, boleh ya. tanya? Sopo iki? Saya Pak. Oh Pak Teguh, ya oke Pak Teguh, ya. Maka Pak. Ini tentang softwarenya Pak, keluar dulu, jadi dengar-dengar saya ArcMap dan ArcPro itu Pak, ArcGIS Pro. Kalau ini karena ketidaktahuan saya itu, apakah nanti semua beralih ke ArcGIS Pro begitu Pak? Itu saja sih, terima kasih. Oke. Untuk sementara yang kita ajukan emang ArcGIS Pak. Di dalam ArcGIS itu ada ArcMap, ada ArcSkin, ada macam-macam modul, tapi dalam satu bagian aja namanya ArcGIS. Jadi memang sebenarnya Pak, ini kita mengenang masa lalu lah ya. Mapinfo juga dulu itu hanya bisa mengolah data desktop namanya. Ketika dia mau bikin 3D, maka dia perlu Discover. Dia pengen bikin penampang, dia perlu aplikasi lain. Nah, sama kayak ArcGIS juga. Di ArcGIS itu ada ArcMap namanya, nanti untuk mengolah data kita di ArcMap, ada ArcSkin untuk menampilkan 3 dimensi dan membuat animasi, ada ArcGlobe, ada macam-macam. Tapi dalam satu paket. Nah, saat ini mungkin gini Pak, Quantum GIS itu sebenarnya juga salah satu alternatif untuk yang open source. Tapi ternyata Quantum masih belum, kalau kita tidak terbiasa mengelola Quantum, agak sulit. Jadi cara yang paling gampang, kalau saya pikir sih nggak mungkin memaksa Bapak dan Ibu yang sebenarnya ArcGIS itu bagian dari tools kecilnya, masa harus jadi utama gitu ya.
bukan sesuatu yang Bapak Ibu harus mengambilkan effort untuk mengajarkan itu gitu loh. Jadi perhatikan bahwa JIS itu adalah tools yang mana harusnya tidak memberatkan Bapak dan Ibu, tools yang sebenarnya lebih mudah digunakan untuk menampilkan yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi memang harapan saya sih tidak sepenuhnya Pak Teguh nanti beralih ke ARJIS ya sebenarnya. Tetapi mudah-mudahan nanti gini, Bapak dan Ibu setelah mengetahui ARJIS mampu mengelola apa yang Bapak Ibu inginkan, saya rasa ngapain Bapak Ibu juga menginstal banyak aplikasi kan. Contoh kecil, sebenarnya secara langsung ARJIS bisa mengimpor data GPS secara langsung, tetapi punya keterbatasan. Jadi lebih baik memang pakai Mapsos itu, nggak masalah, masuk ke dalam ARJIS, itu sudah nggak susah lagi. Begitupun data Excel, Bapak dan Ibu, Pak Teguh juga sama. Jadi siapa yang pakai data Excel? Data Excel juga sama, bisa langsung masuk ke ARJIS juga. Data-data geologi umumnya yang survei, kan juga tidak sulit, survei geologi itu tidak sulit sebenarnya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam ARJIS. Yang masalah utama kita adalah bagaimana cara kita supaya data-data yang tadi hanya berupa XYZ saja itu bisa kita tampilkan dengan sesuatu yang menarik. Itu istilahnya tuh. Pak Setio Hendro, mungkin saya pengen Pak Setio bicara deh kayaknya Pak. Dulu latihan kita gimana Pak, Bapak melihatnya? Kan Pak Setio termasuk orang yang pinter loh, cepat sekali dia. Beliau kemudian beberapa kali, mana Pak Setio kok langsung mundur? Ya, maksud saya gini Pak. Ya, Pak Setio, saya pengen dengar Pak. Coba Pak, kan teman-teman di sini tidak ada yang ikut daring pertama nih. Pak Setio yang ikut daring pertama. Ya, menurut Pak Setio gimana Pak ketika Bapak menggunakan ARJIS? Permasalahannya kan ARJIS ini kan softwarenya berbayar Pak. Yang iya. Rata-rata setengah bajakan, makanya ada crack. Ya. Nah, jadi apa namanya ketika dipakai di komputer yang kelas-kelas di bawah 2 juta itu dia nggak mau jalan. Paling nggak artinya loadingnya lambat. Itu yang kita alami saat ini. Ya. Jadi selepas itu saya pikir ARJIS ini sangat bagus sekali Pak untuk membuat peta, terus tampilannya, apalagi dengan sinkronisasi dengan banyak data yang kita punya, visualisasinya lebih menarik Pak. Itu sih yang saya simpulkan selama saya pakai ini. Ya, betul Pak Setio, betul sekali. Jadi memang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus diketahui Bapak-Bapak Ibu itu sekarang lagi berada di zona transisi sebenarnya. ARJIS itu, kenapa saya masih ngotot belajar ARJIS? Karena sebentar lagi Bapak nggak akan belajar lagi di desktop Pak. Sebenarnya nanti Bapak sedang beralih ke dunia internet semua. Sekarang itu ARJIS sama mahal Pak. Kalau dari sisi user itu dia mahal. Tapi sekarang dengan sistem sewa, dia ada sistem sewa Pak. Saya sendiri menggunakan sistem sewa dengan ARJIS itu. Kalau nggak lagi dapat diskon itu normalnya 500.000 per tahun. Saya rasa 500.000 setahun bagi saya yang konsultan yang setiap proyeknya lumayan lah, nggak 500.000 juga gitu. Rasanya itu kecil Pak, nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya saya lagi tidak punya pekerjaan, ya saya stop. Saya tidak usah beli kan. Kayak dulu kan kita harus beli seumur hidup itu 20 juta, 30 juta gitu. Kalau sekarang kan kita sewa aja. Nah, kenapa saya bilang kita ada di transisi? Sekarang JS itu sedang beralih menjadi internet semua, base internet semua. Itu dengan perkembangan aplikasi, dia masuk ke aplikasi. Kan tadi saya sudah bilang Bapak dan Ibu bahwa input data hanya menggunakan HP. Nah, sekarang banyak vendor itu sudah mulai menawarkan, nih udah deh pakai aplikasi saya, Bapak dan Ibu foto ini, foto A, B, C, D, E, data sudah JS, tinggal ditampilkan. Jadi sekarang tidak lagi terlalu ribet di desktop sebenarnya. Nanti akan pindah dari desktop ke aplikasi. Tetapi memang menggunakan ARJIS itu menggunakan resource yang agak besar Bapak dan Ibu. Ini juga yang menjadi concern saya sih. Dari daring pertama itu, kita kebanyakan menerima keluhan bahwa untuk menginstal ARJIS itu memerlukan resource yang cukup bagus. Tapi sebagai cerita gini deh, 20 tahun yang lalu ketika saya kerja dengan orang bule itu, saya mendapatkan PC yang sebenarnya bagus-bagus semua untuk AutoCAD. Untuk AutoCAD itu sudah cukup bagus banget.
Tapi ketika Petronasnya minta semua divisualisasikan secara 3D dan animasi, otomatis kita harus meningkatkan resource. Pada saat itu saya masih ingat banget, gara-gara saya kerja di situ, saya diganti semua laptopnya sama PC-nya dengan yang lebih bagus. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga perlu cek PC-nya. Kalau nanti di daring kan ada laboratorium. Nanti Pak Ahmad sudah cerita sama saya bahwa beliau sudah membangun satu laboratorium yang isinya PC-PC yang cukup bagus, cukup komprehensif lah untuk dipakai untuk ArcGIS. Jadi nanti minimal tadi seperti Pak Setio bilang tadi ya 2 juta ke bawah mungkin minimal sekarang tuh i5 ya Bapak Ibu. i5 rata-rata laptopnya i5, memorinya yang harusnya diperhatikan, memorinya tidak mungkin hanya 4 itu hanya untuk menjalankan Windows kebanyakan. Windows 10 itu perlunya 4. Sementara ArcGIS itu karena dia overlappingnya bagus, ArcGIS renderingnya lebih besar, maka dia butuh rendering. Saya sarankan 8. Hard disk itu di C-nya, di sistemnya harus Bapak dan Ibu sisakan 10% minimal kosong. Kenapa? Misalnya Bapak dan Ibu di C-nya ada 500 giga misalnya, berarti 50 giga itu harus tidak dipakai masalah apa. Itu digunakan nanti buat rendering. Biasanya nanti ketika kita membangun data topografi, nanti dia menyimpan sementara di hard disk atau kita sebut dengan virtual memory. Untuk yang lain sih layar, saya pikir ya standar, hard disk standar. Satu lagi mungkin kalaupun nanti punya anggaran berlebih, kalau bisa VGA-nya yang tersendiri VGA-nya. Jadi dia bukan yang VGA on board. Tapi tidak kalau kita memorinya cukup besar, VGA on board nggak masalah. Tapi kalau kita misalnya VGA memorinya pas-pasan, maka VGA-nya kalau bisa yang terpisah. Oke, ada pertanyaan lagi Pak, silakan. Nggak apa-apa. Kita harus tahu kejelekannya, kekurangannya, biar kita juga bisa lebih mudah nanti. Gimana Mi? Saya merasa atau teman-teman di BNPI itu ingin bahwa pengetahuan JS-nya sih yang penting, sehingga nanti kita pindah platform tuh nggak masalah. Sabtunya. Ya, silakan Pak. Ada lagi? Ya, insyaallah. Ya, sama ya. Ya. Mangga, siapa sekarang? Silakan Bapak Ibu, kita share dulu aja untuk yang sesi pertama ini, baru sesi perkenalan lah. Oh ya Pak Ahmad, tadi saya cerita Pak Ahmad bahwa di nanti pelatihan luring itu kan sudah ada fasilitas di studio ya Pak, di lab ya? Iya, sudah. Jadi kita menggunakan komputer yang ada di lab. Ya, makanya mungkin Bapak dan Ibu kita juga belajar dari yang daring pertama bahwa kesulitannya ketika kita belajar daring adalah masing-masing kita tidak tahu nih. Bapak Ibu main laptop, biasanya kalau di daring pertama saya suruh satu-satu harus nampilin. Tapi kan itu habisin waktu kita gitu kan. Jadi mungkin nanti tidak semua yang tampilkan, tapi dengan demikian harapan saya selama 2 minggu ini kita tetap bisa melakukan itu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ke Bandung masih punya banyak waktu untuk jalan-jalan gitu. Masih boleh jalan-jalan nggak sih Pak Ahmad? Nggak boleh ya? Kalau dulu sih saya ke Pasar Baru, Pak, surveinya gitu, ke Lembang gitu loh Pak Ahmad. Jadi ini tanpa apa nanya nih ya. Kalau dulu sih kalau survei saya beneran pakai GPS-nya, pakai HP-nya. Saya pengen HP Bapak Ibu nggak usah beli GPS. Maksudnya beli satu aja kan HP gitu kan. Kalau GPS itu 5 juta kan minimal yang Corrado atau Morota ya. Morota itu. Atau Bapak Ibu yang punya GPS silakan bisa sharing ke saya. Pak Ganung punya GPS juga Pak? Pakai GPS nih Pak Ganung? Bu Dwi nggak? Yang di sekolahnya sudah punya GPS handheld siapa aja? Ya, pakai GPS handheld. Kalau saya pikir ya Bapak Ibu di SMK itu memang kita seharusnya kita akan lebih banyak praktek ya. Ngasih praktek yang mudah dan gampang mereka siswa kita lakukan ya sebenarnya gitu.
Atau Bapak dan Ibu pernah menggunakan HP sebagai GPS nggak? Ada yang sudah pakai aplikasi di smartphone-nya kayak Locus atau apalah yang sejenisnya. Kalau saya sendiri sih di iOS itu pakai namanya GPS HD. Kalau di Android itu apa Pak kemarin tuh ada apa aja Pak Ahmad? Biar nanti teman-teman juga bisa lakukan dari awal dong, bisa install dari awal. Di Android bisa pakai Locus, Pak Erko, bisa kalau misalnya. Locus ya? Locus bisa. Bisa tracking, bisa GPS, sama bisa koordinat ya? Sama bisa foto ya? Bisa geotagging juga di situ. Nah, Bapak Ibu sekali lagi mulai sekarang cek HP Bapak dan Ibu, tolong aktifkan. Kalau misalnya di foto itu harus ada bisa on location-nya diaktifkan. Kalau saya pakai X location, maksud X-nya gimana Bu? Nama software-nya ya. Banyak sekali yang bisa dipakai. Jadi Bapak dan Ibu, makanya gitu Pak Ahmad, saya tidak terlalu mewajibkan Bapak dan Ibu pakai GPS ya. Harus pakai, menurut saya sih HP aja cukup. Dibuka aja mic-nya Bapak Ibu, kita diskusi aja sekarang malah. Bu Rina tuh nggak bisa Pak Ahmad dari tadi. Bu Rina, gitu. Bu Surni, terus Pak Aboy, tadi nggak bisa. Koneksinya ya yang agak ini. Nah, Pak Ahmad ternyata dari semua teman-teman kita, Pak Irwansa yang geomatika, yang lainnya itu geologi dan pertanian. Oke. Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa share di sini, silahkan tuh yang mau bertanya atau apa. Saya Pak Eriko. Pak Ahmad. Mangga Pak. Ya Pak Irwansa, mangga. Nanti kan kita akan mempelajari tentang GIS semua ya. Adakah untuk produknya, hasil untuk akhirnya, itu kita minimal membuat peta situasi sekolah kayak set plan ya. Set plan itu dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya nampak bangunan-bangunannya di sekolah. Itu adakah nanti diajarkan itu Pak? Oke, Pak Irwansa, kebetulan yang bagian itu SketchUp ya Pak ya. Saya tidak sampai ke situ, tapi nanti yang ingin nanti saya sampaikan itu peta topografi yang XYZ Pak. XYZ-nya itu tampilkan bentuk JS. Kalau nanti punya drone, hasil drone kita bisa overlay, kita bisa bangun di atas itu juga. Jadi base-nya 3D dari XYZ, tapi bisa kita bangun misalnya drone-nya apalah gambar sekolah misalnya Pak seperti itu. Tapi untuk yang SketchUp-nya itu bukan bidang saya terutama, bukan bidang saya, tapi mungkin nanti Pak Irwansa bisa kembangkan selama Pak Iwan bisa membangun SketchUp-nya bisa dibangun di atas landasan XYZ kita Pak. Mudah-mudahan sampai situ nanti Pak. Terima kasih Pak. Selama ini masih yang kemarin dari yang daring pertama Pak. Jadi masing-masing sekolah tuh ada yang sudah hasil drone Pak. Ada hasil drone, hasil dari DEM-nya, itu kita membangun 3 dimensinya ke dalam ARGIS dan bikin animasinya supaya bisa kelihatan cukup. Nanti kita nggak usah pakai ARGIS lagi kan? Kalau udah pakai animasi, udah bentuk MPEG misalnya, cukup satu file aja kita tampilkan ke orang lain bahwa ini adalah hasil dari survei kita. Demikian. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan Bu Rina nih. GTG maksudnya apa G? GTG ini Bu Rina apa maksudnya Bu Rina? Iya, saya juga kurang. GTG itu apa ya? OTG atau GTG? GTG. Soalnya kalau OTG kan itu artinya dia pakai yang kayak mapit itu tanpa gejala. Enggak, Pak Ahmad yang mapit kemarin Pak Ahmad itu mirip. Jadi dia pakai. Oh iya ya, yang di Mapit itu ya. Ya betul. Jadi mungkin maksudnya Bu Rina itu sama. Jadi kita menggunakan input data menggunakan HP dengan aplikasi tertentu.
itu nanti kita bisa tampilkan dalam bentuk yang ArcGIS atau JS-nya. Itu kayak saya lupa, kok saya jadi lupa nih karena belum makan kan. Apa itu loh Pak Ahmad, apa? Point to point gitu istilahnya tuh. Jadi GPS, jadi data JS itu tidaklah kita harus kayak yang sekarang kan harus punya data base map-nya, harus punya data apa, data apa. Sekarang nggak harus kayak gitu. Nah sebenarnya nanti, oh ya, kondisi internet nanti pas pelatihan mulai hari Rabu agak mudah-mudahan di ini bagus ya, karena saya mulai akan nampilkan data citra secara langsung di ArcGIS, asalkan bandwidth-nya bagus lah, ya standarnya bagus lah harusnya sih. Sebenarnya kalau udah 4G harusnya bagus, nggak masalah. Asal jangan di tempat yang jauh-jauh aja. Tadi Bu Otaknya siapa? Yang tadi di mana satu lagi Bu? Di daerah apa? Yang Bapak satu lagi yang lagi Oh Pak Triyono ya Pak? Oh iya, lagi di mana Pak itu? Lagi di Busang. Busang, oke. Busang itu daerah Kalimantan Timur juga, tapi di kabupaten yang pedalaman Pak. Saya pernah ke sana Bu, saya pernah. Busang, saya pernah. Pak. Jauh Pak dari Samarinda. Ya, sejauh Luar banget. biasa ya. Jauh banget. Saya pernah waktu itu ke arah ini Bu, Sangatta itu. Terus masih jauh lagi ke arah Sangkulirang, Sangka mana-mana, terus jalan-jalan lagi terus kemana-mana. Nah, dari situlah saya tahu sinyal susah Bu. Saya tahu banget. Saya tahu banget. Ini kalau yang pakai iOS nih Pak Eriko kan pakai iOS Motion. kan? Ya, namanya GPS HD Motion. Bentar. Saya juga GPS HD. Tapi kayaknya nggak di Indonesia sih, Kang Ahmad ya, sayangnya. Oh, di pakai aja. Ada lagi kok yang GPS apa gitu, saya lupa. Ada, kemarin saya sempat install satu yang nggak berbayar lagi. Yang tadi yang motion itu kan yang berbayar kan? Berbayar, tapi itu sih power banget sih sebenarnya, keren banget. Oh iya. Oh, GPS and map track koordinat itu juga bisa dipakai. Cuma kalau di iOS rata-rata bayar, itu aja sih keselnya. Tapi kalau saya sih sekali lagi masih untung lah dapat itu karena relevan dengan pekerjaan kita. Bapak Ibu selama ini menggunakan apa? Maksudnya sering menggunakan GPS juga kan? Ya harusnya, makanya saya tanya. Baik apa handheld atau misalnya pakai smartphone juga? Yang biasa ke lapangan menggunakan handheld siapa? Oh, Pak Teguh, Pak Masfud. Yang biasa menggunakan smartphone? Pak Teguh juga sama. Handheldnya apa ya? Pak Teguh ya? Dibuka aja mic-nya Pak Teguh, nggak apa-apa. Diskusi aja. Pak Irwan pakai handheld juga nggak? Kalau saya pakai yang mana, ini GeoMap Pak, GeoMap yang ada langsung mapnya. GeoMap. Oh, GeoMap. Ya. Untuk Android. Tapi kalau di sekolah Pak kan ada itu GPS Garmin. GPS-nya Pak, maksudnya GPS GeoMap ya namanya? Enggak, memang GeoMap untuk aplikasinya. GeoMap. Kalau di sekolah itu kami pakai ini Garmin 778S. Namanya GeoMap. Kayak Mapsos gitu Pak? Ya, ya. Mapsos. Mapsos ya. Oke, yang ada yang pakai Montana nggak sih? Montana GPS-nya yang bisa foto.
Ini Garmin 64 SE, oh ya. Tadi yang aplikasi GPS yang di iOS itu apa? Motion AD atau GPS tracking koordinat namanya. Coba bisa ditulis di chat tuh. Bentar. Garmin 64 SC itu udah lama ya berarti? Udah di sekitar 2000 berapa? 2016 kalau nggak salah 2000 itu yang 64 itu. Ya, tapi itu belum ada foto kan emang, tapi dia bagus. Udah ada geotag ada tuh. Udah ada dia. Udah ada. Nah, kalau nggak salah seangkatan sama Montana sama mereka. Oh iya. UTM Geomap bisa juga. Bisa juga. Yang penting soalnya HP-nya location-nya berarti kan harus diaktifkan tuh. Ya. Ya. Kembali lagi ke tadi yang beberapa hal yang tadi saya presentasikan, bagaimana Bapak dan Ibu ada anggapan terutama di bidang geologinya, apakah nanti relevan nggak ya kira-kira dengan apa yang Bapak Ibu harapkan atau sesuaikan dengan yang akan diajarkan? Ya mungkin kalau misalnya nanti kalau untuk yang ke geologi sebetulnya kita bisa membuat peta geologi secara digital ya. Karena di geologi itu bisa main dari si spasialnya, bisa ada istilahnya batuannya apa, kemudian formasinya apa gitu kan. Bisa dijadiin data atribut tuh dari yang peta. Izin bertanya Pak. Ya silakan Pak. Kalau untuk nanti di materi yang ini nanti ada untuk pengajaran tentang pengolahan data drone Pak. Pengolahan data